Assalamualaikum brother, welcome back ya. Selamat datang kembali di channel Aspalholic. Ya, udah agak lama ya gue nggak ngonten, mungkin sekitar 1 minggu lebih, hampir 10 hari. Karena ada banyak sekali problematika, trouble dan masalah-masalah. Banyak problem yang gue alami gitu ya. Jadi gue nggak bisa fokus buat ngonten gitu ya. Jadi apapun sesuatu yang kita alami pasti memiliki banyak alasan, walaupun itu sebuah kesuksesan ataupun sebuah masalah atau sebuah rasa sedih atau rasa bahagia, itu semuanya pasti memiliki banyak alasannya, termasuk apa yang sebenarnya gue alami. Dan sebenarnya kalau untuk berhubungan tentang konten Gojek, informasi-informasi terbaru tentang Gojek itu banyak banget di kepala gue gitu ya, banyak banget yang pengen gue ungkapin. Dan sebenarnya udah beberapa kali gue bikin narasi-narasi tertentu, tapi juga trouble-nya dari perangkat ya, dari handphone itu kurang bagus supportnya gitu kan. Sering kali tuh kalau bikin video panas gitu kan, jadi nggak bisa lanjut buat tag video gitu, tiba-tiba keluar aja gitu kan. Mungkin emang udah waktunya ganti handphone ya, cuman ya belum waktunya juga gitu kan. Susah banget gitu, apalagi bikin screen recorder udah nggak bisa kayak gitu lagi. Screen recorder, bikin live on beat kayak gitu, HP-nya udah nggak support semenjak ganti LCD, semenjak HP jatuh. Jadi disayang-sayang ya teman-teman, kalau handphone kalau bisa jangan dijatuhin ya, dikalungin kalau bisa biar aman gak nyampe jatuh. Cuman handphone jatuh itu udah pasti terjadi di kalangan driver-driver ojol gitu ya, udah pasti sering banget lah, entah lagi eh, apa namanya, main HP tiba-tiba jatuh kayak gitu kan, atau tiba-tiba ngantuk, atau tiba-tiba dijatuhin dengan sengaja gitu kan. Ya itu bagian-bagian dari eh, komedi ojol gitu ya, menjatuhkan HP sendiri, atau HP-nya jatuh, atau HP-nya kejatuhan orang gitu kan. Ya begitulah ya. Tapi ada beberapa informasi yang pengen gua sampaikan ya di kesempatan kali ini, mumpung handphonenya bisa lagi buat ngonten gitu kan, walaupun agak ngelek-ngelek dikit. Ini udah gua off ya, aplikasi Gojek udah gua off, semuanya udah gua off, GPS juga gua matiin ya, fokus untuk bikin video doang, gitu aja masih ngelek kayak gitu kan. Jadi ada beberapa informasi yang mau gue sampaikan ya. Sebelum itu gue share dulu ya, nih udah setengah 6 sore atau udah mau maghrib lah sebenarnya ya, karena tuh dilihat dari background belakang tuh udah agak-agak gelap ya, tapi bukan mendung, tapi emang udah sore gitu ya. Dan gue udah dapet sekitar 10 trip ya, pendapatannya ada di sebelah kanan gue, 10 trip. Dan ya lumayan, walaupun sebenarnya berat banget, salah hitung-hitungan berat banget, karena banyak banget akun-akun yang lagi pada terdelay-delay ya. Dan posisi gue sekarang ada di Harapan Indah ya, terdiaspora ke arah Bekasi, tapi ya masih nggak terlalu jauh ya. Tadinya gue set arah balik sambil mau bikin konten, tapi nggak bisa buat nggak bisa buat ngetek video karena HP-nya terlalu panas gitu kan, bacaannya terlalu panas, dia keluar sendiri, nggak mau dia buat video gitu kan. Ya udah kalau gitu gue ngalah aja, gue nggak ngeset arah ke tengah, gue selesain dulu ngetek video. Jadi begini brother ya, banyak banget driver-driver atau teman-teman kita dan gue sendiri yang merasakan ya, terinvasi oleh jam operasional Goret gitu kan. Sebagai pemain Goret gitu ya, ini khusus untuk pemain Goret ya, gue berbicara tentang area Jakarta ya, Jabodetabek, tapi khususnya itu di Jakarta yang dominasi gue alami sendiri gitu kan. Sebenarnya di beberapa hari yang lalu gue juga tiba-tiba dapet info gitu langsung, jadi ada notif tersendiri mau coba full day, silahkan daftar gitu. Full day jam operasional dari jam 6 pagi ke jam 9 malam ya. Cuman gua mulainya itu di jam setengah 2 siang tuh kalau nggak salah ya. Dapat 18 trip sampai jam 9 malam. Dan eh, selesai sampai jam berapa ya, kurang lebih jam 11 malam lewat itu gua genepin jadi 22 trip gitu ya. Dan nggak nyampe 300.000, itu juga udah ketambahan tip kalau nggak salah ya. Pokoknya seperti itu kategorinya, dan gue juga udah memahami. Jadi gue berbicara, gue mengalami dulu ya, gue mengalami dan gue juga menganalisa. Jadi
Jam operasional Goret itu buat rebutan para driver-driver pemain Goret, khususnya yang ada khususnya yang wilayahnya dekat area selatan ya, karena cuma ada 3 poin di SCBD, di Kasablanka, dan juga di Blok AM ya, Blok A dan juga Blok M ya. Gue kemarin dapet yang di Blok A dan Blok M. Tadi siang gue sebenarnya hampir dapet, sisa slotnya itu tinggal 1, tapi pas gue daftar klik itu hilang gitu kan. Jadi sebenarnya masih penasaran aja gitu kan, karena eh, belum ada metodologi yang pas gitu kan. Jam-jamnya ternyata tuh berubah-ubah. Jadi bener-bener kita harus ngecek terus gitu kan, kalau pengen kita masuk atau kita daftar sore misalkan di Blok AM atau di SCBD atau di Kasablanka, kita mau daftar jam operasional itu bener-bener ributan ketika udah dibuka ya. Jadi kalau udah dibuka kita langsung klik daftar, harus itu wajib kalau pengen dapat. Dan kalau kita udah daftar itu nggak bisa ya brother, eh, nggak bisa dibatalkan. Jadi mau narik nggak atau nggak narik, mau ada di wilayah situ atau nggak di wilayah situ, di jam itu, di jam 4 sampai jam 9 malam, otomatis aplikasi tetap seperti itu. Jadi udah dikotakin, kita nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar dari zona itu tentunya. Nggak bisa keluar dari zona yang udah ditetapkan di jam operasional. Harus, pokoknya kalau pengen dapat orderan ya harus ke situ gitu kan. Sebenarnya ini asik juga ya, kalau kalau buat driver-driver yang terbiasa, dia itu roamingnya tuh di sekitar-sekitar itu aja, atau driver under gitu ya. Dan yang pasti dengan adanya jam operasional ini benar-benar menghancurkan driver under atau ya driver 10.400 itu, terinvasi mereka ya. Udah pasti dampaknya kena delay, karena persaingannya itu bener-bener ya, kalau kita daftar udah pasti gacor ya brother. Gue yakin udah pasti gacor, delaynya juga nggak lama ya kan. Yang penting jangan di cancel, dan relatif jemputnya itu nggak jauh-jauh, sedengan lah, sedeng. Ada yang jauh-jauh dikit tapi ya paling sekilo gitu. Itu bener-bener kenceng ya, kita nggak lama ngelarin bunyi lagi, bener-bener dijejelin. Jadi itulah alasan kenapa banyak banget peminatnya gitu ya, banyak banget peminatnya yang pengen daftar jam operasional tapi belum nemu selahnya kenapa daftar kok nggak dapet-dapet. Walaupun misalkan brother itu orang wilayahnya atau domisilinya di Kelapa Gading atau di Jakarta Barat, pengen cobain kayak gitu kan, itu kan kita ngecek ngecek jam operasional pasti kosong terus kan. Nah itu ada momen yang dibuka langsung 100 gitu kan, 50 slot tersedia, harus buru-buru daftar di momen itu juga, kalau enggak nanti dibalik lagi udah tinggal sekian bagai. Artinya apa, itu buat rebutan. Karena apa, imbas daripada itu kayak seolah-olah tuh sistem berubah ya, gue nggak tahu pastinya, tapi ini berdampak banget ya, karena bukan cuma di Jakarta yang diterapkan jam operasional ya, di kota-kota lain juga udah banyak yang diterapkan jam operasional. Jadi berpengaruh banget ke driver reguler gitu ya. Pokoknya ke semuanya sebenarnya. Baik itu driver molis atau driver-driver yang lainnya itu sangat berpengaruh. Orderannya jadi delay, jadi lambat ya. Kalau akunnya nggak benar-benar kuat, ya udah ya kan, kebanyakan ngopi, kebanyakan nyender gitu aja. Dan gue juga ngalamin dan ngerasain ya, delaynya kok lama banget. Kita udah ada di tempat ramai pun yang udah pasti biasanya masuk order bunyi udah cuman pelangap pelongo gitu kan, ngabis-ngabisin baterai doang ya kan. Ya sebenarnya emang HP gue juga emang udah gampang lobet, jadi kan cepet banget habis kalau nggak sambil dicas. Itu kacau juga kan kalau kita nggak dapat orderan. Jadi kalau kita dapat orderan kan nggak terbuang gitu kan, nggak terbuang waktunya gitu kan. Delay 10 menit 15 menit oke lah, kita ya nggak terlalu berasa gitu kan. Tapi kalau udah setengah jam sampai 1 jam itu kacau, kacau brother. Jadi terkena imbasnya, terkena dampaknya dari jam operasional itu ya. Mungkin ya secara asumsi gue pribadi atau opini gue pribadi, memang sistem ada yang dirubah gitu ya. Dan kalau versi, kalau gue masih belum berubah ya, masih di versi 1.74 ya kalau nggak salah. Ya kurang lebihnya itu ya.
Dan sebenarnya dari kemarin juga banyak banget gue info-info tertentu ya tentang Gojek kayak gitu ya. Cuman ya kembali lagi gue terkendala dengan handphone yang kurang memadai. Jadi gue nggak bisa kok bikin konten sesering-sering karena nyari momen biar handphone atau HP posisi adem itu agak susah gitu ya, agak susah gitu. Padahal gue banyak momen-momen tertentu yang pengen gue bikin konten tapi ya gagal gitu ya, gagal ya karena perangkatnya kurang memadai. Jadi sebenarnya alasannya itu ya kan. Walaupun ada alasan-alasan lain di balik itu gitu kan. Cuman ya kembali lagi orang itu eh, akan beralasan gitu ya. Mau dia lagi susah, lagi senang gitu kan dia pasti punya alasan di balik itu semua ya kan. Kalau gacor ya tinggal kasih alasan ya, ya ini lagi digacorin sistem, lagi anyap, emang orderannya lagi nggak ada, gimana gitu kan. Alasan, semuanya itu alasan. Tapi kalau gue pribadi nggak selalu mengandalkan alasan-alasan seperti itu. Artinya ya kita teliti dulu gitu kan. Apakah fenomena ini benar-benar seperti ini kayak gitu kan. Jadi benar-benar kita sebelum membuat kesimpulan tuh harus menelaah dulu lebih jauh, jangan asal memberikan sebuah alasan yang enggak jelas atau yang sebenarnya itu hanya praduga atau dugaan-dugaan yang dialami diri sendiri, belum tentu dialami orang lain gitu kan. Gimana ceritanya? Misalkan ada orang menyuarakan atau berasumsi ini itu orderan sekarang lagi di pemerataan, lagi diratain semua dapatnya cuma sedikit-sedikit lagi delay. Terus yang gacor gimana? Yang seharinya dapatnya tetap gopay, tetap 600. Itu kok nggak dia nggak di pemerataan gitu kan. Bahkan ada akun-akun yang sambil tetap gacor. Itu gimana? Harusnya kan rata kan. Harusnya dibagi rata. Jadi kalau kita menilai sesuatu harus dari harus secara umum, secara global gitu ya, bukan dari disclaimer satu pihak doang ya. Kecuali misalkan kayak gue tadi gue berbicara tentang ini opini, ini asumsi pribadi gitu kan. Kayaknya tuh ada perubahan sistem gitu. Itu kan masih opini, belum tentu jelas. Tapi karena dampaknya itu udah menyeluruh, bukan di akun gue doang ya kan. Gue udah melihat beberapa driver dan banyak banget yang akunnya berkelimpangan tiba-tiba hancur, tiba-tiba delay, nggak bunyi-bunyi, gitulah kira-kira ya. Dan ini nih, udah maghrib kita mungkin sambung nanti lagi ya. Gimana kondisinya, gimana nanti dapat hasil akhirnya kita lihat aja ya. Mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan dapat arah ke tengah ya. Karena kalau posisinya di sini ya udah biasanya arahnya ke belakang ya. Arahnya ke belakang tambah jauh ya ke Pondok Ungu, ke Babelanda ya, ke sono-sono lah semuanya, Tarumajaya dan sekitarnya dan teman-temannya. Oke dah, kita off dulu ya karena udah maghrib. Nanti lanjut lagi ya, mudah-mudahan lancar gitu. Oke, udah der. Ini udah di rumah ya, gue udah santai udah balik di rumah baru baru sih belum lama ya. Sekarang udah jam 10-an malam. Jadi orderan terakhir gue itu di Pondok Gede ngosong balik. Kondisi masih online ya sampai rumah itu gak masuk orderan sampai gue tahan dulu sebentar di Mall Cipinang Indah, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Melipir balik ke BKT sampai Cipinang Jaya dan sampai home nggak masuk orderan ya. Jadi benar-benar ngezong dari jauh-jauh dari Pondok Gede. Memang terdengar cukup miris ya, tapi begitulah fakta dan kenyataannya. Jadi akun gue juga benar-benar goyang ya, terdampak banget ya. Ya salah satunya sih sebenarnya ya nariknya kurang tanggung jawab ya. Tapi gue juga sadar bahwa di sini bukan hanya masalah narik yang kurang tanggung jawab. Ada beberapa bagian yang gue pahami karena dari segi analitik ya karakter juga berpengaruh ya. Karakter akun gue itu tiba-tiba aja itu jadi agak jauh-jauh gitu kan. Ada kopi, medisit, kopinya medisit. Dikasih kopi ya sama Bunda Ratu Kidul. Jadi gue ngopi dulu. Ya balik lagi ya. Jadi ada 3 poin yang gue pahami atau gue teliti ya untuk kasus akun gue pribadi gitu ya. Tiba-tiba
Argo tuh berubah ya. Tadinya gue sebenarnya kan Argo agak kecil-kecil ya, dan bisa dilihat di tayangan nih gue tampilin di sebelah kiri. Pas hari gue narik aduh, pas pas ikut jam operasional itu kan Argo kecil semua ya, 10.000 belasan. Jadi jam operasional itu bisa nyikat Argo itu sampai Argo sekitar 15 ribuan. Nah, makanya itu berpengaruh, berdampak banget sama driver-driver reguler yang ada di area situ ya, kesedot lah gitu kan. Secara kasarnya itu kesedot ya. Jadi seolah-olah kalau yang ikut di jam operasional GoLed itu benar-benar dibikin super prioritas tinggi ya kan. Udah orderannya emang nggak ada jeda ya kan. Ya biarpun katakanlah kondisinya macet lah apa, tapi kan orderan tetap jalan. Yang penting kita nggak ngensel ya, nggak ngensel aja. Customer yang ngensel kan itu urusan customer, tapi kalau kita nggak ngensel gitu kan, orderan ya terus aja ngalir gitu kan, disuapin gitu kan. Jadi enaknya tuh di situ gitu kan, nggak khawatir kalau kita tuh di tempat rame macet-macetan, nggak bunyi lagi kan, itu kan kayaknya sedih banget kan. Nah, banyak yang gue lihat itu, banyak di kenyataan, di fakta. Gue juga tadi siang tuh nongkrong di Gunahan kayak gitu kan. Ada mungkin sekitar ya 25 menit gue juga ikut ngopi, kopi belum habis gue bunyi duluan, dan abang-abang yang lainnya itu lebih lama di situ, dan gue juga mantau ngeliatin akun mereka juga sama juga masih on gitu, tapi nggak masuk order. Padahal itu jam rame ya, jam 4 sore gitu kan, kan kacau banget ya. Jadi bener-bener dampaknya berasa gitu kan. Nah, kalau kita bahas tentang apa namanya, strategi ya, strategi kira-kiranya kalau kita ngebahas eh ngebahas nah, kiat-kiat strategi kalau di situasi kayak gini, kayak gimana gitu kan. Ya biasa aja, tenang aja, santai gitu kan, pantau dulu. Makanya kalau gue itu lihat dulu, lihat akun gue itu semana powernya gitu kan, karakternya di mana, eh delaynya seberapa lama gitu kan. Jadi kategori akun gue sekarang ini ya bisa dilihat sendiri ya, dari segi trip dan pendapatan segitu, itu kategori menurut gue pribadi proses terapi akun gitu. Tapi jangan dipelintir gitu kan, jangan dipelintir. Kadang-kadang ada yang bilang bisa terapinya aja segitu, gacornya semana gitu. Bukan di situ. Jadi bukan di situ poinnya. Poinnya kalau dari gue pribadi, poinnya itu mengambil dari seberapa cepat kita masuk orderan, dan juga seberapa banyak orderan yang kita selesaikan gitu kan. Jadi hitung-hitungannya itu dari delaynya juga itu yang sangat berpengaruh ya kan. Kalau urusan performa udah nggak usah ditanyain, udah pasti gue nggak nyortir ya, kecuali kalau eh, pakai mode pesawat terbang. Nah itu kadang-kadang ya kan, kalau kita lagi nggak mood dengan orderannya gitu kan, itu bisa aja, tapi jarang gitu kan, lebih 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 jarang lah, karena kan kita juga bisa dikatakan apa ya, ya namanya petualang, orang ngebolang mah ngapain pilih-pilih orderannya kan, mau kemana juga kita gas aja, hajar aja, ngapain mikir-mikir arah kemana ya. Kecuali itu tadi, biasanya kan kadang-kadang kecelainya kan ketika kita mau balik ke order, malah arahnya ke yang udah macet, bukan arah balik kayak gitu kan. Kadang-kadang itu yang bikin faktor diaktifkan pesawat terbangnya gitu kan. Jadi poinnya, kalau kiat-kiat menurut gue dengan kondisi seperti ini ya pakai strategi-strategi yang seperti biasa ya kan. Jam online-nya tetap distabilkan, di jam sibuk kita harus tetap on ya. Kalau gue tadi siang ya, gue agak siang ya, setengah 8 ya, masih pagi lah, tapi ya nggak terlalu pagi banget ya kan. Tadi setengah 8 on, dan tadi off juga di jam 10 ya. Jadi jam 10 itu masih apa, jam terakhir-terakhir saya di off aplikasinya. Jadi ngosong dari Pondok Gede itu kan jam 9. Jadi sejam sampai rumah itu gak masuk orderan gitu kan. Jadi gue cerita real aja padanya. Kalau akun lagi anyep ya gue bilang anyep, kalau lagi bagus ya gue bilang kadang-kadang lagi terapi gitu aja ya. Nah itu balik lagi tadi ke kiat-kiat untuk ngebrak lagi biar kita nggak berlarut-larut. Nah, kita hitung dari mulai minggu sekarang ya, brother. Jadi kalau akun gua ini posisi minggu ini
nggak diangkat kayak gitu kan, minggu depan udah fix jelas 95% ya nyungsep ke bawah habis gitu kan. Jadi justru delaynya udah parah kayak gitu kan. Kita nyalain layanan lain masuk juga enggak. Jadi semuanya serba salah. Karena gue udah kebiasa goret misalkan ya kan. Gue kebiasa goret, nyalain GoFood, nyalain GoMart gitu kan. Nggak bisa. Nggak masuk juga gitu kan. Masuk tapi di area-area tertentu yang memang dia membeludak, nggak ada yang mau ngambil. Istilahnya tuh kalau kita bahasanya tuh kan ya sortiran atau buangan lah gitu biasanya kayak gitu. Kalau yang lebih parah kan kasarnya muntahannya driver-driver lain masuk ke kita, biasanya seperti itu yang udah saking besarnya akun ya biasanya kayak gitu ya kan, beratnya minta ampun gitu kan. Makanya sebelum itu terjadi kita perhatikan minggu ini, kita tingkatkan dulu, jangan sortir, performa harus dijaga gitu kan, kita tingkatkan ya. Kalau misalkan nggak kuat di satu layanan, tambahin yang lain kayak gitu kan. Tingkatin aja terus perlahan, jaga kestabilan jam on beatnya. Kalau gue sih ya udah beda lah ceritanya ya kan. Gak, maksudnya kan kalau proses yang umum terap itu ya harusnya gitu, stabilin pagi-pagi. Kalau mau 2 sesi ya 2 sesi. Yang penting apa, teratur gitu kan. Yang penting teratur. Nah terus ya udah tinggal tunggu hasilnya di minggu depan kayak gimana gitu. Prosesnya itu sesederhana itu. Cuman kadang-kadang teman-teman banyak nanya ya gimana sih ini, gimana gimana. Ya udah jangan panik, santai aja, slow gitu kan. Lagian kan udah pernah gacor ini, ngapain pusing ya kan, giliran aja udah biasa, tinggal dibolak-balik, mikirnya udah gitu aja. Santai aja, minggu depan juga udah ngejos lagi, yang penting itu dipraktekkan ya kan, konsistensinya gitu kan, performanya dijaga, akunnya ditingkatkan gitu kan. Oke lah, mungkin sekedar gitu aja ya, karena emang dari opini gue, dari asumsi gue itu jam operasional gue itu memang sekarang lagi buat rebutan gitu ya. Jadi buat temen-temen kalau yang akunnya nggak kuat-kuat banget itu benar-benar bisa nggak kebagian bunyi gitu kan ya. Bunyi sih bunyi tapi kan satu dua doang itu kan miris gitu kan. Sedangkan kita kebutuhan banyak. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya sabar lah, pertama kalau kondisi akun kurang bagus ya pertama sabar, tetap dijalanin gitu kan, jangan berharap dari yang enggak lah gitu kan, udah optimis aja. Oke gitu aja, next, mudah-mudahan ini HP-nya udah mulai ngelek ya, makanya berat banget kalau pengen konten tiap hari tuh, susahnya tuh di kondisi perangkatnya itu kayak gini ya. Tapi ya oke lah. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tetap semangat, semoga akunnya tetap stabil ya. Salam satu aspal.